Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke lebay. Awas, perangkap iblis. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Wahabi itu apaan sih Ustaz? Dikit-dikit Wahabi, dikit-dikit Wahabi. Itu yang nanya siapa itu? Itu dari nanya aja pun gayanya nggak ada berotak itu. Wahabi itu apaan sih? Wahabi betul dia aliran sesat. Kita harus yakin Wahabi adalah aliran yang sesat menyesatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku seiman, seislam, semanhaj salam. Apa kabar kalian? Insyaallah dalam karunia Allah. Yang berbaring sakit diangkat Allah penyakitnya tanpa meninggalkan bekas. Yang dalam kesempitan dan kesulitan hidup, semoga diberi Allah kelapangan dan keluasaan tentang rezeki. Insya Allah Allah menjamin rezeki manusia. Saudaraku seiman, kalau ada seorang murid atau orang yang belum tahu bertanya kepada gurunya atau ustadznya atau kiainya, mursyidnya, habibnya, apa saja namanya, harus dijawab dengan lemah lembut, bukan dengan emosional, bukan. Karena kalau orang punya otak, otaknya bisa bekerja dengan baik. Kalau otaknya sehat, maka otaknya itu akan menuntun manusia ke jalan yang benar. Kita harus bersikap lemah lembut kepada para jamaah yang bertanya kepada kita jika kita tahu untuk menjawab pertanyaannya. Yang bertanya, Wahabi itu apaan sih Ustadz? Ustadz, Wahabi itu apaan sih? Itu pertanyaan yang biasa. Sebenarnya nggak penting untuk diurai-urai. Mau preman kek, mau bertanya kepada preman kek, mau bertanya kepada ulama kek, tutup poin aja. Substansinya jawab. Dijawab. Aku preman. Freeman. Istilah preman, freeman itu dari Medan. Laki-laki bebas di zaman kolonial penjajah. Free man. Aku preman aja bisa menjawab pertanyaan itu. Wahabi itu apaan sih, Ustadz? Wahabi itu apaan sih? Gampang jawabnya. Wahabi itu ada dua. Satu dari Maroko, satu dari Saudi. Gampang kan? Gak perlu marah. Untuk pendalaman materi nanti yang ahli ilmu kita serahkan. Siapa lagi kalau nggak Ustadz? Abu Farhan Aceh. Abu Farhan Aceh berilmu, Quran hadis dihafal. Maka selalu saya berkata kepada orang-orang berilmu yang menegakkan sunnah Rasulullah adalah ulama pewaris Nabi. Yuk kita dengarkan yuk. Bagaimana sikap kawan ini kawan ini saudara kita juga. Dia itu muslim, Islam. Siapapun yang namanya Islam, muslim, saudara. Cuma kalau ada berselisih pendapat, khilafiyah, wajar. Tapi harusnya kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Bukan menuruti hawa nafsu, bukan menuruti otak. Ya kita dengarkan. Ada yang bertanya sama kita Ustaz. Wahabi itu apaan sih Ustaz? Dikit-dikit Wahabi, dikit-dikit Wahabi. Itu yang nanya siapa itu? Itu dari nanya aja pun gayanya nggak ada berotak itu. Wahabi itu apaan sih? Gitu. Berotak nggak orang nanya gitu? Wahabi itu apaan sih? Gitu. Rasulullah SAW ya dibangkitkan ke dunia ini tujuannya apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Datang orang bertanya, Wahabi apaan sih? Itu nanyanya ke siapa itu?
Enggak, kalimat itu nanyanya cocoknya ke siapa itu? Ke Reman, ke ulama. Kalau ke ulama pantas nggak bahasanya gitu? Nggak pantas. Kalau ke Reman cocok nggak Reman jawabnya? Nggak cocok. Maka di situ nggak ada otaknya. Wahabiyah itu apaan sih? Kalau mau nanya Ustadz, Wahabi itu apa dan siapa? Wahabi itu pengikut Muhammad bin Wahab. Pengikut Muhammad bin Wahab. Siapa bilang abang kandungnya Muhammad bin Wahab pun menobatkan nama Wahabi itu memang udah ada. Apa dia Salafi? Bukan. Kalau memang dia generasi salaf, harusnya mereka menghormati mazhab. Pertanyaan bukan kiriman maunya, yang Wahabinya langsung nanya gitu. Orang Wahabi, Quran pakainya, hadis pakainya, otak tinggalkannya, itu masalahnya. Makanya orang bertanya, Ustadz Wahabi ini pahamnya apa? Saya susah menjawabnya, orang karena mereka nggak paham. Coba lagi tahu. Saya nggak paham. Siapa sih Wahabi ini? Gimana sih ciri-cirinya? Apa ciri-cirinya Wahabi? Mereka mengaku Salafi, ngaku-ngaku bisa aja. Tentunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau hidup pada abad ke-12. Berarti sudah lebih dari 200 tahun yang lalu. Untuk membuktikan kesesatan beliau ini hanya memiliki satu cara sekarang. Adalah mengupas karya-karyanya. Ya kan? Karena kalau kaset rekaman nggak ada. Seorang bisa kita ketahui pemahamannya keliru kan yang pertama, kita punya bukti suara, ya, atau tulisan, ya. Maka hanya bisa nilai dari karya-karyanya, dan karya-karyanya itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ya, seluruh karya beliau itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa India. Ya, tersebar seluruh dunia dan dibagi-bagikan kepada jamaah haji setiap haji. Saya kira tidak mungkin setingkat Syekh Sudes, ya, Imam Masjidil Haram, ya, dan ulama yang ada di Mekah dan Madinah membagi-bagikan kitab yang sesat menyesatkan buat seluruh kaum muslimin dari seluruh dunia yang pergi haji. Rupanya kitab itu dibagi-bagikan, ya. Salah satu yang mengontrol atau yang membuat program itu adalah Syekh Sudes. Saya kira nggak semungkin mereka yang jumlah ulamanya ribuan di sana, ya, penghafal Al-Quran, penghafal Sahih Bukhari, ya, yang dari lahir udah belajar agama sampai tuanya, mereka rela membagi-bagikan kitab yang sesat untuk seluruh jamaah haji yang datang dari seluruh negara. Dibagi-bagikan di Arafah, ya, di Mina, bahkan di dalam Masjidil Haram. Ya. Bahkan mereka terjemahkan dengan bahasa Mandarin, bahasa Urdu, bahasa Indonesia, dan ke dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang karya-karyanya banyak, di antaranya Al-Usul Ats-Tsalatsa, Al-Qawaidul Arba', Kitabut Tauhid, Nawaqidul Islam, Ushul Sittah. Seluruh karya beliau ini saya sudah mempelajarinya. Hampir setiap kitabnya saya menyelesaikan sebanyak 3 kali. Ya, Usul Tsalatsa saya belajar kurang lebih 5 kali. Mungkin sudah lebih dari 10 kali. Ya, tidak didapatkan kesesatan di dalam Kitabut Tauhid. Nah, kalau dikatakan sesat, standar kesesatan Allah katakan tadi apa? Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Nah, sekarang karyanya ada. Kupas dan sebutkan di mana letak sesatnya. Barang siapa yang membaca kitab-kitab dan karya-karya beliau, maka sangat jelas beliau dengan tegas mengajak kepada tauhid dan memerangi kesyirikan. Tidak boleh bergantungan hati kepada tempat-tempat keramat. Tidak boleh menjadikan kuburan tempat beribadah. Dan itu hadis Nabi sebenarnya kan. Dalam Sahih Muslim ni, riwayat Muslim dari Aisyah, 3 hari sebelum Nabi meninggal dunia, dalam keadaan beliau sakarat, sempat bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang kebiasaan mereka menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh para nabi sebagai tempat-tempat ibadah. Maka kata baca hadisnya nanti kayak pegawai Wahabi pada hadis Nabi. Ya kan? Nabi menyebutkan bahwa kebiasaan Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan-kuburan orang saleh dan kuburan orang-orang para nabi sebagai tempat ibadah.
Nah, ini yang diluruskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Syawal, tidak boleh beranggapan sial dengan seekor burung, dengan suatu kejadian. Mudarat dan manfaat itu datangnya dari Allah Jalla wa Ala. Dan sebenarnya fenomena Wahabi ini, ya, ini adalah propaganda Belanda di masa itu. Ketika mereka ingin menghancurkan khilafah Utsmaniyah. Dan ini propaganda Syiah untuk mengadu domba sesama kaum muslimin. Dan perlu diketahui, kalau kita mutarik dari awal sejarah Wahabi, dengan tegas saya menyatakan bahwa Wahabi itu adalah aliran sesat menyesatkan. Wahabi adalah aliran yang sesat menyesatkan. Siapa yang memvonis aliran Wahabi sesat? Seorang imam yang bernama Al-Lukhami, yang hidup pada tahun 400 Hijriah dari Maroko. Siapa pencetusnya Wahabi ini? Yaitu seorang yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rostum. Dia hidup pada abad kedua Hijriah. Dan fatwa sesat terhadap dia dan pengikutnya keluar pada tahun 400 Hijriah. Yang mengeluarkannya Al-Imam Al-Lukhami, ulama kaum muslimin di Maroko saat itu. Kenapa dia disesatkan? Karena dia memiliki sifat pemahaman Al-Mujassimah, menyerupakan nama Allah, sifat Allah dengan sifat makhluk. Dia katakan turunnya Allah seperti turunnya saya dari mimbar ini. Na'udzubillah. Ya, sifat Allah ini sebagaimana sifat kita. Namanya siapa? Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rostum. Hidup pada abad kedua. Fatwa sesat Wahabi keluar pada abad keempat. Maka Wahabi adalah aliran sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena memiliki paham Al-Mujassimah, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan dalam bab manhaj dia membolehkan pemberontakan kepada penguasa yang zalim dan masih muslim. Ketiga, dia mengkafirkan kaum muslimin dengan maksiat-maksiat dosa besar. Sehingga ulama kaum muslimin yang bernama Al-Lukhami yang ada di Maroko abad keempat mengeluarkan fatwa sesatnya Wahabi yang seperti itu pemahamannya. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab namanya Muhammad. Kalau dikatakan Wahabi berarti ayahnya. Sedangkan yang gentol berdakwah sunnah di masa itu beliau Muhammad, ayahnya Abdul Wahab. Kalau dikatakan Wahabi berarti pengikut ayahnya, bukan pengikut beliau. Sedangkan yang diinginkan dengan kalimat Wahabi adalah beliau. Jelas kan? Dan beliau hidup pada abad ke-12. Mungkinkah seorang mampu mengeluarkan fatwa sesat untuk orang yang datang ya 1000 tahun atau 800 tahun setelah? Kan fatwa sesat Wahabi sudah keluar abad keempat. Beliau hidup pada abad ke-12. Berarti sudah berapa ratus tahun sebelum beliau? 800 tahun kan? 800 tahun sebelum beliau ada fatwa Wahabi, sudah ada sesat. Tokohnya siapa? Dari Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rostum. Nah sekarang dibalik. Apa ciri Wahabi? Jenggot. Apa ciri Wahabi? Celana di atas mata kaki. Apa ciri Wahabi? Salat softnya rapat-rapat. Apa ciri Wahabi? Tidak mau buat maulid. Kan kamu balik. Kalau demikian berarti Nabi Wahabi, para sahabat Wahabi, buat bohimu madhabi Wahabi karena mandung anak pubu yang yaitu mandung na tifud yaitu menawar baurinya. Ini propaganda Syiah untuk menyesatkan kaum muslimin. Nah, adapun berbicara tentang Syekh Albani, maka beliau adalah orang yang pertama kali mencetus fakultas hadis di Universiti Madinah. Kalau beliau bukan orang yang berilmu, tidak mungkin ya Universiti Madinah tingkat internasional diangkat beliau sebagai pencetus fakultas hadis. Dan karangan-karangan beliau adalah bukti tentang sesat atau tidak sesatnya beliau. Saya tidak ingin menjawab beliau sesat atau tidak, tapi saya arahkan saja kepada karya beliau. Silahkan baca, setiap yang membacanya bisa menilainya. Seperti sifat salat Nabi, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, beliau menerangkannya dengan Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, ucapan sahabat, 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 ucapan 4 mazhab. Tidak ada ucapan beliau. Apakah kitab yang seperti ini kita katakan sesat? Tapi ada sebuah kitab yang baru, mungkin umurnya belum ada setahun, ya. Dan kitab ini dari Aceh. Judulnya Doa Fusiju, tentang anjuran Fusiju. Ini malah direkomendasi. Ya, ada kitab baru, belum ada setahun umurnya. Ya, bahkan mungkin belum ada 6 bulan. Doa Fusiju judul kitabnya.
Baik. Maka jawabannya bahwa karya mereka adalah sebaik-baik bukti. Bahkan secara kaidah umum, kita ingin menilai si fulan ini pemahamannya benar atau tidak. Kalau kita tidak mampu mendengar suaranya, kan membaca karyanya. Dengan karyanya kita bisa menilai. Oleh karena itu para ulama dahulu menyatakan, ini idza aradtu an a'rifa aqla ar-rajul aqra kutubah. Kalau saya ingin menilai isi kepala seseorang itu, saya membaca karyanya. Karena karya itu adalah cermin dari isi kepala seseorang. Menarik kan? Penjelasan ulama paus Nabi Abu Farhan Aceh, detail, jelas. Ini baru ulama, nggak pakai otak, nggak membawa otak. Dijelaskan sama beliau apa itu Wahabi. Dijelaskan, wahai saudaraku seiman seislam, semanhaj manhaj salaf. Bukan kita noko-nokoi orang, bukan. Kita dituduh orang Wahabi pakai jubah salaf. Ini kan nggak benar ini. Inilah udah kehabisan ilmu mereka. Apa nggak ada yang lain lagi dibahas? Dari awal pertama aku muncul di YouTube ini, di video-video YouTube ini, aku udah ngomong, aku bukanlah pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau disebut Wahabi. Kami juga semua, kami nih bukan juga pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kami ini mengikuti manhaj salaf. Karena kok kita bilang nanti kita Ahlussunnah wal Jamaah atau aswajah, kacau jadinya. Karena banyak di luar sana ngaku-ngaku aswajah, tapi mereka tidak mengerti makna substansi dari Ahlussunnah wal Jamaah secara benar. Hanya mengaku-ngaku. Padahal mereka-mereka itu adalah orang-orang yang taklid buta. Taklid buta, syami'na wa ta'na kepada guru-guru mereka, kiai-kiai mereka, habib-habib mereka, ustadz-ustadz mereka, mursyid-mursyid mereka. Kalau kami tidak. Kalau ustadznya salah, gurunya salah, kalau kami tahu untuk meluruskannya, kami luruskan. Istilah taklid buta nggak ada di manhaj salaf. Islam modern, Islam termodern, yaitu manhaj salaf yang menghancurkan berbagai perbuatan tahayul bid'ah khurafat. Tentu banyak alul bid'ah, orang-orang syirik nggak ridho dengan ulama paus Nabi yang menyampaikan dakwanya berdasarkan kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tetap istiqomah. Insya Allah yang hak pasti menang, yang batil pasti hancur. Ada saatnya, ada masanya. Manhaj salaf, wow. Yang penting ingat saudaraku seiman, kalian jangan coba menuduh orang, apalagi sampai memfitnah, jika tidak didasari oleh data dan fakta. Ingat, itu budaya kita. Bicara berdasarkan data dan fakta, bukan sentimen, bukan mengejek, bukan. Kita mengajak, sebatas mengajak, bukan mengejek, gitu loh. Ini semua video-video ini nggak lain hanya untuk edukasi, tidak ada maksud untuk merendahkan siapapun, tidak. Mungkin cara saya menyampaikannya seperti ini berbeda dengan yang lain. Ini disebut karakter, watak, sifat, fi'iliyah manusia saling berbeda-beda. Sebagaimana berbedanya karakter para sahabat-sahabat Rasulullah antara yang satu dengan yang lain. Ini bukan untuk menjatuhkan siapapun. Ini ajang diskusi. Kalaupun dikatakan debat, ya, karena orang semakin banyak diskusi dan berdebat, secara otomatis keinginan tahunya semakin tinggi. Maka dia buka kitab untuk membaca dan terus membaca. Insya Allah ini semua pendidikan, tidak lain dari itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.